Nah, habis packing, panen ginian. John. Itu dia, tapi nggak apa-apa bro. Ya begadang tapi asik lah gitu kan. Kan besok nganggur. Nggak khawatir ini lagi ya, kerja nyatpam dulu. Iya, nggak apa ya, nggak takut telat lagi gitu kan. Soalnya kalau telat itu ya bisa push up 10 kali, squat jam 10 kali bro. Hmm. Ya dulu kan waktu lu nyatpam boro-boro keluar malam aja ogah. Iya bro, ya soalnya kan bangun pagi gitu kan, langsung berangkat lagi gitu kan. Jadi keluar gelap itu pulang gelap lagi bro. Tapi serius John, ya ini pandangan gue ya, pandangan gue. Sebenarnya satpam tuh punya dedikasi besar John dalam setiap perusahaan, setiap apa sih nama tempat gitu kan. Satpam kan yang selalu 24 jam jaga di situ kan. Iya, ya karena kan ya kita kan garda terdepan gitu kok. Mm-mm. Jadi ya pos itu nggak boleh kosong gitu kan. Harus Nah, ada yang pertanyaan jaga. gua, kenapa nggak sepadan gitu dengan ya yang gue dengar-dengar gitu kan dalam tanda kutip lah, fee-nya itu nggak sepadan. Bahkan pelayanannya pun dan apa sih namanya pelayanan dari perusahaan kepada satpam tuh nggak menunjang gitu John. Gini bro, jadi ya mungkin ada gitu kan sebagian perusahaan yang benar-benar loyal lah gitu kan ke satpam gitu kan. Cuman banyak juga yang eh, kurang perhatian lah gitu kan kepada satpam nih gitu kan. Iya dianaktirikan kan. Nah itu dia gitu kan. Kayak seakan-akan itu security itu diremehkan gitu kan. Mm-mm. Digaji ya mungkin harusnya UMR, ada yang ya yang penting dibayar kayak gitu bro. Mungkin ngelihatnya mereka juga, dia juga butuh kerjaan gitu kan. Ya sekarang gini, pendidikan satpam sama pendidikan polisi mirip nggak sih? Ya dibilang mirip sih mirip ya, cuman ya mungkin lebih berat polisi lah gitu Nah, kan. Kalau satpam itu kan ibarat kata semi militer bro. mm-mm. Jadi ya hampir apa seperti polisi juga gitu kan pelatihannya gitu. Ya cuman nggak berat kayak militer, Iya. ada porsinya lah gitu kan. Heeh. Ya itu pun yang melatih ada yang dari TNI ataupun dari kepolisian gitu bro. Iya. Ya memang kalau kita terjun ke satpam ya memang pelatihan dulu gitu kan Mhm. melalui mekanisme seperti itu gitu kan. Cuman ketika di lapangan itu ya banyak yang perusahaan itu apa ya? Jadi kurang memperhatikan lah gitu kan kepada security itu bro. Karena ya banyak gitu kan yang ibarat kata ya elah gitu kan. Apalagi misalnya kayak melalui outsourcing gitu kan. Iya. Gua nggak suka sama personil tersebut gitu kan. Minta ganti, ganti gitu kan. Kayak gitu. Jadi eh, tanpa dipikir dulu si orang ini nanti seperti apa gitu kan kalau misalnya dia berhenti dari perusahaan ini gitu kan. Padahal ya banyak gitu kan perusahaan yang menggaji security pun ya nggak nyampe UMR lah gitu kan. Ada yang Iya. di bawah UMR juga Iya kan banyak gitu kan. gue sempat dengar juga kan lo di bawah UMR tuh waktu jaga di mana? Di mall kalau nggak salah ya. Ya di mall gue pernah gitu kan. Itu Iya. memang di bawah UMR gue kan. Cuman ya namanya kita butuh gitu bro.
Mau Tuntutan gimana hidup ya. lagi gitu kan, tuntutan hidup gitu kan. Ya udahlah gitu kan, nikmatin aja gitu kan. Ya tapi ya memang kebanyakan sih seperti itu gitu kan. Banyak yang eh, teman-teman kita itu dapat set yang apa nggak sesuai lah gitu kan dengan UMR gitu kan. Nah, Mungkin rata sih Jun ya. Semua yang ya dulu pengalaman gua waktu kerja juga. Jadi perusahaan tuh banyak sebenarnya yang nggak menerapkan undang-undang negara. banyak banyak banget bro, banyak. Iya Jon. Seperti BPJS gitu kan. Mm-mm. Harusnya itu setiap perusahaan itu kan biasanya kan harus adalah BPJS untuk karyawannya gitu kan, Mm-mm. kesejahteraan karyawan karena gitu kan. Ya BPSDS Heeh. ketenaga kerjaan Nah, kan. banyak harusnya ada gitu kan. Cuman kadang perusahaan nih gitu kan, iya awalnya doang daftarin gitu kan. Iya. Nanti kan iuran itu kan tiap bulan. Mm-mm, potong dari gaji ya. Nah, kita kan potong dari gaji gitu kan. Mm-mm. Tapi nyatanya banyak yang mereka nggak dibayarkan gitu kan ke pihak BPJS-nya gitu kan. Iya. Malah nunggak gitu kan. Bahkan ya gue sendiri juga pernah gitu bro. Jadi ketika gue resign dari perusahaan tersebut gitu kan, dari Mm-mm. outsourcing tersebut, gue mau nyairin BPJS nih kan gue udah pindah outsourcing lah gitu kan. Pas gue mau nyairin, itu katanya nggak bisa. Loh kenapa kata gue kan? Karena masih aktif pak katanya kan, dari yang lama katanya kan. Mm-mm. Padahal gue udah resign gitu kan, udah ngajuin Iya. resign gitu kan. Nah, terus gimana kata gue kan, bisa cair nggak gitu kan? Nggak bisa pak katanya, soalnya ini juga perusahaannya nunggak katanya. Berarti kan bayar-bayarin bro, Iya. brengsek nggak? Ya, gue dipotongin gitu kan, tiap bulan gitu kan, Tiap sekian sekian gitu kan. Tapi mereka nggak bayarin gitu kan. Jadi apa ya? Gue pengen nyairin gara-gara kartu yang aktif itu, yang lainnya juga nggak bisa cair gitu kan. Jadi ya sampai sekarang duitnya juga nggak tahu itu duit BPJS gue itu kemana gitu kan. Jadi BPJS utang ke lu tuh berarti tuh. Harusnya gitu bro. Karena kan gaji lu disunat tiap Iya, bulan. heeh, benar itu. Tapi kan ya seperti itu katanya. Padahal ya kalau dipikir-pikir secara logika bro, ibaratnya kan. Ya, gue kan udah nggak kerja lagi di perusahaan itu gitu kan. Iya. Jadi ngapain sih duit gue diindep-indep gitu kan? Ya nggak? Balik nama mungkin kayak motor. Bisa balik nama kayak motor gitu. Itu dia gitu kan. Jadi ya gara-gara satu kartu itu gitu kan, yang gua pindah-pindah outsourcing, pindah-pindah tempat kerja gitu kan, dapat lagi BPJS yang baru ataupun nerusin gitu kan BPJS yang lama gitu kan. Jadinya percuma gitu. Gue pikir tetap nggak bisa cair dong kalau prosedurnya seperti ini gitu kan. Kan lucu bro gitu kan. Padahal gua sendiri udah nggak kerja di perusahaan tersebut gitu kan, gara-gara kartu itu yang aktif doang gitu kan. Iya. Sampai seperti itu gitu kan. Jadi ya mungkin yang nasibnya kayak gua nggak satu orang gitu kan. Bayangin kalau misalnya bulan orang loh, duitnya ngendep semua kayak gitu gimana? Tapi kan lucunya gini, John. Lu kan waktu itu kan dari outsourcing kan. Anehnya tapi misalkan ada yang kartap itu jaminan kesehatan ditanggung perusahaan. Iya, Kenapa yang outsource nggak ditanggung oleh outsource gitu? jadi gini bro, karena outsource itu kan kerjasama dengan pihak perusahaan gitu kan. Mm-mm. Jadi perusahaan ini yang pengen pakai jasa keamanan gitu kan. Ya ada yang mereka secara organik gitu kan, dia nggak Mm-mm. melalui outsourcing gitu kan. Ada yang melalui outsourcing juga gitu kan. Kalau melalui outsourcing, ya mereka harus bayar ke outsourcing gitu kan. Misalkan dari perusahaan nih sekian gitu kan. Nanti dari outsourcing itu ya mereka yang nyetorin gitu kan. Kayak gitu. Oh ya, Cuman ya sekarang itu gua pun ngerasain yang namanya organik gitu kan, langsung gitu kan, iya, tanpa perantara outsourcing gitu kan. sama aja. Ya sama, malah apa ya? Gajinya lebih kecil, Bro, gitu Lebih, kan. lebih nggak manusiawi lagi. Lebih manusiawi gitu kan. Iya, jadi apa ya gitu kan, gue pikir-pikir, ini bingung gitu kan. Gue
Padahal ya cerita orang-orang itu enak katanya kalau misalnya langsung mah nggak melalui outsourcing mah katanya. Katanya kalau misal kita melalui outsourcing itu banyak potongan katanya kan. Ternyata gua organik pun lebih parah gitu kan. Gajinya di bawah standar gitu kan. Bahkan ya gua ngerasin ada yang harian. Parah Kayak banget, Bro. kayak buru Iya. borongan. Kayak buru borongan jadinya security itu. Aduh, kata gua. Parah banget. Jadi apa ya ya eh, kurang perhatian lah gitu kan Nggak, dari mungkin karena kayak gini juga sih. Perusahaan nggak percaya sama rakyat kita mungkin. Makanya ada perusahaan vendor, ada perusahaan outsourcing tuh. Jadi kan si perusahaan kan nyari orangnya dari outsourcing. iya seperti itu. Cuman Kenapa berentet-rentet gitu? gini bro, Lucu kalau gua. dari outsourcing perusahaan itu dia nggak mau ambil pusing tuh nggak. Iya. Jadi ya gua nggak suka misalnya dengan orang ini. Ya udah, gua tinggal nyari ganti. Ibaratnya tinggal minta ganti gitu kan. Mm. Nah kalau misalkan dia organik gitu kan, otomatis kan dia harus buka loker dulu gitu kan. Ya kan udah resiko perusahaan, John, kayak gitu, John. Ya memang seperti itu, Untuk cuman menunjang apa sih kesejahteraan karyawan kan itu kan udah resiko perusahaan harusnya kan kayak gitu. harusnya sih seperti itu, Bro. Jadi lebih sejahtera lah gitu kan kalau misalnya nggak melalui outsourcing itu kan karena ya Iya. kita kan dibayar langsung melalui perusahaan gitu kan. Mm. Cuman ya mungkin perusahaannya nggak mau pusing gitu kan. Jadi ya udahlah, gue pengennya dari outsourcing aja gitu kan. Jadi begitu kontrak habis, misalnya personil itu menurut dia kurang bagus, entah gimana gitu kan, gue minta bisa ganti outsourcing gitu kan, kayak gitu. Iya, cuman lucunya nih sampai 2 kali interview itu yang bikin gua aneh tuh. Ya Lu lu memang, lu waktu itu 2 kali interview kan? Di outsourcing dulu interview, habis dari outsourcing di perusahaannya pun interview lagi. nah itu dia bro. Itu Jadi yang gue lucu tuh kayak gitu. kalau misalkan nih kan, gue di outsourcing, is oke lah gitu kan, gue masuk nih kan. Ketika gue interview gitu kan, atau tes di perusahaannya gitu kan, Hmm, kadang perusahaannya, gue kurang seret nih sama orang ini gitu kan. Jadi iya. ya nggak jadi masuk gitu kan. Iya, maksud gua ya udah langsung aja gitu. Harusnya seperti itu ya. Jadi Iyalah. nggak usah melalui outsourcing lagi gitu. Ya iya kan kalau kayak gini kan sama aja perusahaan juga nggak percaya juga mau outsourcing kan. Berarti kan si outsourcing kan nggak nyediain orang-orang yang istilahnya berpotensi buat dijadiin ngisi di bidang perusahaan dia. Memang bro, kadang Makanya ya diinterview lagi kan, dites lagi. eh, kita juga yang di lapangan juga bingung gitu kan. Nerapin prosedurnya gitu kan. Dari outsourcing seperti ini gitu kan. Nanti dari perusahaan seperti ini gitu kan. Kadang bertolak belakang gitu kan. Jadi ya kita di lapangan gitu kan. Kita udah jalanin yang kata outsourcing seperti ini gitu kan. Ternyata salah di perusahaan. Ya udah, kita domelin gitu kan. Lu bisa jalanin yang di perusahaan, yang dari outsourcing ngomel Diomelin. juga. Iya, kayak gitu. Jadi ya kadang banyak yang nggak sinkron gitu kan. Ya gitu John, kalau Heeh. sandiwara terus sutradaranya ada 2 ya kayak gitu. Ya iya. Jadinya ya berantem. Iya, kan lucu John. Harusnya kan lu di perusahaan ya udah kita ngikutin SOP dari perusahaan kan. Iya, Ya outsourcing udah nyerahin gitu. heeh, Ya harusnya gitu, udah, heeh. harusnya kan Cuman semuanya ya kita ngikutin perusahaan karena dia yang hire kita kan. iya, cuman gini Bro, kadang dari outsourcing pun dia ngasih peraturan lagi gitu kan, harus seperti ini gitu kan. Ternyata dari perusahaan, nggak seperti itu gitu kan. Akhirnya kadang bertolak belakang kayak gitu. Ya sering inilah, kita itu kadang serba salah gitu kan, bisa dibilang seperti itu Bro. Ya nyimeng baik. Ya memang seperti itu, ya kita juga kadang, serba salah juga sama, eee, orang gitu kan. Tapi Kak tapi gini John, tapi orang dalam nggak pakai outsourcing John. iya,
Iya. Orang dalam mah Pikiran pakai nggak lo? pelicin. Iya. Orang dalam nggak pakai outsourcing, John. Langsung aja masuk Dia gitu ya. langsung aja masuk. Iya, nah Iya kan? begitulah. Ya memang harus di Indonesia nih kayaknya harus ada orang dalam sama pelicin. Udah gitu Iya. aja. Lu nggak ada pelicin, nggak ada orang dalam, ya lu tes dulu gitu kan. Nanti yang apa orang dalamnya punya saudara, yang ikut tes itu di-cut gitu kan. Ganti saudara dia gitu kan. Kan brengsek, Bro. Sampai karena gue lucunya gini juga ya. Ya menurut gue ini sih psikotes kan. Apa artinya gini? Perusahaan mengukur kepribadian kita dari psikotes. Iya, Kan nggak bisa, John. heeh. Dia mengenal karakter gue dari apa tes psikotes doang tuh. Itu kan nggak bisa. Yang namanya kenal ya kita harus tahu dulu. Iya, Iya kan? Makanya kan kenapa ada sesi interview kan di situ kan silahkan. heeh. Si pihak perusahaan mengkorek nih karakternya kayak gimana, bagus enggak nih buat ini, riwayatnya kayak gimana, Iya, sampai diadain psikotes. Nah, pas psikotes itu dari psikotes doang dia tahu sifat kita kayak gimana, wah nggak berpotensi. Kan iya. lucu John kayak gitu John. Iya, memang benar. Karena gini, Bro. Karakter manusia itu beda-beda, Bro. Ya Iya nggak? iya kan nggak bisa ditentuin sama Nah, tes itu doang. dia. Kadang ya kita juga sebagai anak sekolah gitu kan dulu, iya nggak? Iya, Kita pinter nih di pelajaran ini gitu kan. Tapi kadang di pelajaran yang lain gitu kan, kita iya. kurang kayak gitu kan. Nah, sama itu pun apa ya kalau menurut gua sih psikotes gitu kan. Mm-mm. Ya mungkin orang itu dia nggak ahli dalam pelajaran tersebut mungkin ya. Kayak Iya. misalnya dia nggak ahli dalam bidang matematik, kayak psikotes kan ada yang Iya, ada yang matematiknya deret, juga ada yang kayak ini gitu ya. kan. Iya. Nah, tapi belum tentu dia dalam pekerjaan gitu kan. Mm-mm. Dia nggak bisa juga gitu kan. Jadi ya nggak tahu itu yang ide perusahaan harus ada psikotes dulu itu siapa sih bro gitu. Iya. Awal mulanya seperti itu siapa gitu. Itu dia. Gue heran di situ. Jadinya apa ya? Membudidaya gitu kan. Iya maksud gue kan harusnya itu nggak bersifat mutlak lah ya. Iyalah. Kenapa perusahaan tuh nggak menyaring orang tuh dengan tes langsung gitu? Misal Heeh. yang kosong bidang di bidang apa akuntansi gitu. Misalkan ya ada Iya, perusahaan kosong di bidang akuntansi, ya udah disuruh tes aja dia langsung praktek gitu heeh. mengenai basic-basicnya. Iya, Yang nggak bisa ya udah. Kan heeh. harusnya kayak gitu John. Iya, Ini mah ditesnya psikotes, gambar gitu ya. gambar, disuruh gambar orang, Heeh, kan? heeh. Itu lucunya di situ. Nah dan itu seperti apa ya? Sifatnya mutlak John. Iya, kayak kayak gua kan nggak bisa gambar, Bro. Jadi psikotes nggak pernah lulus gua. Kan aneh John kalau gitu John. Iya, makanya, Bro. Ya itulah, jadi harus ada orang dalam sama Iya, pelicin. emang kayaknya orang dalam ini nomor satunya ini. Kayaknya apa sih ngelamar satpam juga kalau ada orang dalam kayak orang ceper juga masuk kayaknya ya. Masuk, Bro. Masuk. Masuk kayak itu. Tingginya berapa lo? 170 pas Heeh, diukur 150 doang. heeh. Sisanya apaan? Tambahan tiang. Iya, Bro. Emang bener sih kayak gitu. Aduh, kacau Ya, sih. seperti itu sih. Jadi, ya menurut gue itu minim lah perhatian untuk security itu. Di Indonesia itu minim banget gitu kan. Jadi banyak yang mungkin meremehkan gitu kan. Padahal kalau ada yang kemalingan, security yang duluan diomelin ya. Betul, betul bro. Kalau kalau misal malingnya bawa ini pisau atau beceng, security juga yang mati duluan ya. Nah itu dia, risikonya kan gede gitu kan. Kita itu jalanin kerjaan yang bener-bener taruhannya nyawa gitu kan. Iya. Taruhannya nyawa bro, iya nggak? Lu jaga rumah nih gitu kan. Jaga rumah gitu kan. Kalau maling itu kan nggak mungkin tangan kosong bro, iya nggak? Iya lah. Lu kalau maling tangan Pasti kosong. bawa senjata gitu kan. Nah itu celurit gitu kan, iya nggak? Iya. Kita cuma bawa pentungan doang.
Iya, resikonya mati gitu kan. Resikonya seperti itu gitu. Cuman ya untuk apa, kesejahteraannya itu kadang diremehkan gitu. Padahal ya kita juga taruhannya nyawa gitu kan. Kayak di mall gitu kan. Iya, Apalagi ya banyak terorisme gitu kan sekarang, ya nggak? heeh, Rawannya bom gitu kan, ya mhm, otomatis ya resiko kita juga lebih gede lagi di situ gitu kan. iya, Belum lagi kejahatan kayak maling, sindikat, apa segala macem gitu kan. Itu ya kita pastilah gitu kan bakal nemuin hal yang seperti itu gitu kan. Resikonya ya memang bener-bener nyawa gitu kan. Tapi kenapa gitu kan? Kok kayaknya nggak ada perhatiannya banget gitu kan. Iya bener. Padahal kita itu security tuh nggak pernah yang namanya ikut-ikutan demo kayak gitu kan. iya kayak Pernah mahasiswa gitu pernah ya. lihat nggak istilahnya security pada Iya, demo gitu kan? Jakarta gitu kan hari buruh gitu kan. ya itu Nggak yang ada. pas undang-undang baru kemarin, Nah, ya iya kan, kan? yang Tapi kan KUHP tuh nggak ada demo dia nggak ada security, demo bawa security kan. pendungan, Heeh. Nggak ada bro gitu kan. Kita mau sebenarnya ya manut ya. manut aja gitu kan. Tapi kenapa gitu kan? Kayak seakan-akan itu nggak ada perhatiannya lah gitu kan. Orang-orang mah pada demo gitu kan, minta kenaikan gaji gitu kan, apa segala macem gitu kan. Kita mah udah aja jaga aja gitu kan. Siang malam gitu kan, hari libur gitu kan. Kayaknya lu perlu request juga tuh buat para security Indonesia, kayaknya diinfoin lah ya. Maling juga harus perlu orang dalam kayaknya jadi Iya iya security sih. kayaknya.